Naskah ini menggambarkan dinamika sebuah tim kerja dalam organisasi yang menghadapi konflik akibat komunikasi yang tidak efektif. Perbedaan gaya bicara, kurangnya kejelasan informasi, serta tekanan pekerjaan membuat ruang diskusi dipenuhi emosi dan kesalahpahaman. Konflik tersebut mempengaruhi hubungan antar anggota tim dan menghambat kinerja organisasi. Melalui proses diskusi, terbuka, dan refleksi bersama, para anggota tim mulai memahami pentingnya komunikasi dua arah, empati, dan sikap saling menghargai dalam perilaku organisasi. Selamat siang semua. Siang, Bang. Baik. Terima kasih semua yang sudah hadir pada rapat siang hari ini. Kali ini kita akan membahas sebuah proyek yang cukup penting untuk saya harap semua fokus dan menjalankan tugas masing-masing dengan maksimal. Pembagian tugas sudah saya kirim di grup WhatsApp. Deadline kita dekat, jadi saya minta semuanya langsung menyesuaikan yang sudah saya kirim. Berarti tidak ada jadwal perubahan ya, Pak? Tidak ada, kita harus disiplin. Baik, nanti kalau misalkan ada yang masih belum jelas, kita bisa diskusikan lagi ya teman-teman. Baik, saya rasa sudah cukup juga rapat hari ini dan teman-teman sekalian juga nggak ada yang mau bertanya, jadi saya akhiri aja rapat pada siang hari ini. Sinta, kamu dari tadi diam saja. Kamu sudah paham yang biasanya? Sebenarnya aku agak ingin bilang kalau di dasarnya kan ada sedikit ya, aku kesalahan aja. Loh, kok masih bingung? Ya aku sih mau ngurusin aja, siapa nih agak cepet banget penjelasannya, aku takut salah. Kalau selalu dijelasin terus, mau sampai kapan selesainya? Sebentar. Menurut aku yang salah bukan di Sinta, tapi di cara komunikasi kita. Maksud kamu apa? Maksud kamu apa? Ya, penjelasan satu orang, nggak ada ruang klarifikasi, itu bikin kita jadi salah paham. Saya rasa semua yang tadi saya sudah jelaskan sudah cukup jelas kok. Tapi cara penyampaian Bapak yang bikin suasana jadi tegang. Iya, jadi takut bicara kalau tegang kayak gini.
Sudah teman-teman, kita kan satu tim. Kalau komunikasi kita seperti ini terus, kerja kita justru akan terhambat. Dalam organisasi, komunikasi itu bukan cuma menyampaikan perintah, tetapi memastikan pesan dapat diterima dan dipahami oleh anggotanya. Bukan begitu Pak Bizar? Mungkin saya terlalu fokus pada target sampai lupa dengan kondisi tim ini. Aku juga minta maaf ya kalau cara bicara aku terlalu frontal. Baik, saya akui saya kurang membangun diskusi. Mulai sekarang, mari kita coba berkomunikasi lebih baik agar komunikasi kita lebih baik ke depannya. Nah, kalau komunikasinya jelas, tekanan kerja juga berkurang. Iya, aku cuma mau didengar dan bisa berpendapat aja sih. Nah, ini pentingnya komunikasi dua arah, empati, dan saling menghargai pendapat dalam perilaku organisasi. Betul. Kalau kita saling memahami, tim ini bisa jauh lebih solid. Dunia kerja dikenal dengan dunia yang bergerak sangat cepat. Setiap hari, para pekerja dihadapkan pada target yang tinggi, tenggat waktu yang ketat, dan tuntutan hasil yang tidak bisa ditawarkan. Dalam kondisi kerja yang penuh tekanan seperti ini, komunikasi seringkali berjalan secara satu arah, perintah disampaikan, target ditetapkan, namun ruang bertanya, berdiskusi, dan menyampaikan perasaan justru semakin sempit. Kurangnya komunikasi yang jelas dan empatik membuat banyak anggota tim merasa bingung, canggung, tertekan, bahkan takut untuk menyampaikan pendapat. Suasana kerja pun menjadi kaku, emosional, dan rawan konflik. Bukan karena individu tidak mampu bekerja, bukan. Tetapi karena pesan yang tidak tersampaikan dengan baik dan tidak adanya ruang untuk saling memahami antara satu sama lain. Melalui roleplay berjudul Ruang Diskusi yang Penuh Emosi, kami menggambarkan realitas yang sering terjadi di lingkungan kerja. Sebuah tim dengan latar belakang dan karakter yang berbeda harus menghadapi konflik akibat komunikasi yang tidak efektif. Roleplay ini menunjukkan bagaimana tekanan kerja, komunikasi satu arah, dan kurangnya empati dapat mempengaruhi hubungan antara anggota tim serta kinerja organisasi. Roleplay ini juga menunjukkan bahwa konflik bukanlah akhir dari sebuah kerja tim. Dengan komunikasi dua arah, sikap saling menghargai satu sama lain, dan kemampuan untuk mendengarkan, konflik dapat dikelola dengan baik dan menjadi proses pembelajaran bersama. Seorang pemimpin tidak hanya dituntut untuk mengejar target, akan tetapi juga mampu membangun komunikasi yang terbuka dan menciptakan rasa aman bagi timnya. Oleh karena itu, komunikasi yang efektif merupakan elemen penting dalam perilaku organisasi. Ketika setiap anggota tim merasa didengar dan dihargai, lingkungan kerja akan menjadi lebih sehat, harmonis, dan juga produktif. Bahkan di tengah kerasnya tekanan dunia kerja sekalipun. Namun, di balik konflik tersebut, terdapat pembelajaran penting bahwa komunikasi dua arah, sikap saling menghargai, dan empati merupakan kunci dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat, produktif, dan juga manusiawi. Inilah gambaran nyata perilaku organisasi dalam menghadapi kerasnya dunia kerja. Ketika ruang diskusi ini dibangun dengan empati dan rasa saling menghargai, tekanan kerja tidak lagi menjadi beban yang memecah tim, melainkan tantangan yang bisa dihadapi bersama. Dari sinilah organisasi yang sehat dan produktif dapat tumbuh bukan hanya dapat pencapaian target, tetapi dari hubungan kerja yang manusiawi. Semoga roleplay ruang diskusi yang penuh emosi ini dapat menjadi pengingat bahwa komunikasi yang efektif adalah kunci utama dalam perilaku organisasi, terutama di lingkungan kerja yang penuh tekanan. Karena pada akhirnya,
Keberhasilan sebuah tim tidak hanya diukur dari hasil kerja, tetapi juga dari bagaimana setiap anggotanya merasa dihargai dan juga didengarkan.